Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan malam hari ini berjudul Alasan Allah tidak menghilangkan masalah. Mazmur 119 ayat 67 dan 71. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara, di tengah-tengah kompleksnya masalah yang dialami manusia, sering orang berpikir dan bertanya-tanya, jika Allah Maha Kuasa, mengapa Allah tidak menghilangkan masalah dari hidup manusia? Mengapa Allah yang Maha Kuasa membiarkan masalah, kesukaran, penderitaan, dan hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan orang percaya? Saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan memiliki rencana di balik semua masalah yang kita alami. Ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, berbuat dosa, saat itu dunia ini berubah menjadi tempat masalah. Sehingga setiap pribadi atau kelompok dalam dunia ini selalu ada masalah. Tidak ada tempat atau wilayah dalam dunia ini yang tidak ada masalah. Semua wilayah hunian manusia selalu ada masalah. Kita harus menerima hal itu sebagai fakta kehidupan, sebab dosa telah masuk ke dalam dunia ini. Jika setiap permasalahan Tuhan singkirkan dalam hidup manusia, maka iman kita tidak akan pernah bertumbuh dan kita tidak akan menjadi dewasa. Jika setiap permasalahan Tuhan singkirkan, kita tidak dapat belajar, berharap, dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jika setiap masalah disingkirkan oleh Tuhan, kita tidak akan menjadi manusia yang kuat dan bijaksana dalam hidup ini. Di tengah segala masalah yang kita alami, Tuhan sedang mengajar kita banyak hal, sehingga kita bisa menghargai hidup dan saling menghargai dan menghormati, serta selalu berharap dan bersandar kepada Allah. Melalui segala macam masalah dan kesukaran, Allah mendidik kita untuk bertumbuh menjadi manusia yang dewasa dalam iman, membuat kita menjadi kuat dan bijaksana dalam menjalani hidup ini. Saudara, sering yang terjadi ketika kita berada dalam keadaan yang baik-baik saja tanpa ada masalah yang kita alami, kita merasa tidak membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Kita tidak menghargai hal-hal rohani. Kita masa bodoh dengan perkara-perkara rohani. Kita tidak sungguh-sungguh dalam beribadah dan berdoa kepada Allah. Tetapi saat kita menghadapi masalah yang berat dan benar-benar terjepit, menemukan jalan buntu, barulah kita menjerit kepada Tuhan. Kita mendekati Tuhan, kita berseru-seru minta pertolongan daripadanya. Ketika semua berjalan dengan baik, banyak orang melupakan dan meninggalkan Tuhan, lebih mengasihi dunia dengan segala berhalanya. Begitu krisis melanda, sakit, penyakit, menderah, dan dokter sudah angkat tangan, barulah orang teringat kepada Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Saudara, jika kita mencari Tuhan hanya saat kita perlu saja, karena kita mengalami masalah, itu sama artinya kita tidak menghormati Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan adalah orang yang mencari Dia setiap waktu. Entahkah dia ada dalam masalah atau tidak, ia tetap mencari Tuhan dengan setia. Saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang setia kepada Allah sampai akhir hidup kita. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Doa saya, semoga Allah sumber damai sejahtera mengaruniakan iman yang teguh bagi kita, supaya kita senantiasa menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.